Angin bertiup kencang memukul jendela dan atap rumah. Terdengar suara peluit dari cerobong asap menyanyikan lagu pilu. Waktu telah lewat tengah malam. Semua sudah di tempat tidur, tapi tak seorang pun bisa jatuh tidur. Najwa merasa sepertinya ada yang masih main biola di bawah. Terdengar bunyi gedebuk. Daun jendela patah ditiup angin. Tak lama kemudian, Nina Ivanovna dalam gaun tidurnya masuk ke kamar Najwa. Tangannya memegang sebatang lilin. "Suara gedebuk apa itu, Najwa?" tanyanya. Ibunya tersenyum sedikit malu. Rambutnya dikuncir satu dan dikepang. Di tengah malam yang bergemuruh badai, rupanya tampak lebih tua, lebih jelek dan lebih kecil dari biasanya. Najwa ingat tak lama sebelumnya dia memandang ibunya sebagai wanita yang luar biasa dan dia mendengarkan kata-kata ibunya dengan rasa bangga. Tapi sekarang dia tidak lagi ingat apa-apa yang ibunya katakan. Kalaupun ada yang dia masih ingat apa yang dikatakan ibunya, ucapan itu menjadi tak penting dan tak berguna. Najwa sepertinya mendengar suara berat yang bernyanyi dari cerobong asap. Suara itu bernyanyi, "Oh Tuhan." Dia duduk di atas ranjang. Tiba-tiba dia menjambak erat rambutnya dan menangis terisak-isak. "Mama, Mama," dia berkata. "Mamaku sayang, andai saja Mama tahu apa yang kualami. Aku mohon, tolonglah, aku mohon padamu. Biarkanlah aku pergi." "Kau mau pergi kemana?" Nina Ivanovna terkejut lalu duduk di ranjang. "Kemana?" tanyanya. Lama Najwa menangis, dia tak mampu mengucapkan sepatah kata. "Biarkan aku pergi ke kota." Akhirnya dia berkata, Perkawinan seharusnya tidak akan berlangsung. Cobalah untuk memahami, aku tidak mencintainya. Aku muak berbicara tentang dia. Tidak sayangku, tidak. Nina Ivanovna panik dan berkata dengan cepat. Dia jadi ketakutan. Tenangkan dirimu, kau dalam kebingungan. Namun ini semua akan berlalu. Ini hal biasa dan normal. Mungkin kau berselisih dengan Andre, tapi itu biasa dalam hubungan lelaki dan perempuan. Pertengkaran selalu diakhiri dengan senyuman. Tinggalkanlah aku, Mama. Tinggalkan. Najwa menangis. Baiklah, ujar Nina Ivanovna setelah hening sebentar. Terasa baru saja ketika kau masih bayi, seorang anak, dan sekarang kau hampir masuk jenjang perkawinan. Alam sudah mengatur semua metabolisme. Tak akan lama lagi, kau akan menjadi ibu dari seorang putri yang keras kepala seperti yang Mama punya. Mamaku sayang, Mama memang pintar, tapi tak bahagia, kata Najwa. Mama sangatlah tidak bahagia. Kenapa Mama omong kosong seperti itu? Demi Tuhan, kenapa? Nina Ivanovna ingin mengatakan sesuatu, namun lidahnya terasa keluh. Lalu ia pergi menuju ke kamarnya. Sekali lagi, terdengar suara suling yang berat dari cerobong asap. Najwa seketika menjadi ketakutan. Dia melompat dari ranjang dan lari ke kamar ibunya. Mata Nina Ivanovna merah dan berkaca-kaca. Dia berbaring di tempat tidur, berselimut kain biru dan memegang buku di tangannya. Mama, dengarkan aku.
Najah menangis. Aku mohon, cobalah untuk mengerti. Kalau saja Mama mengerti, bagaimana hina dan terbelakang hidup kita. Mataku sekarang terbuka. Aku sekarang bisa melihat semua. Dan tentang Andre Enrich, dia tak mengerti Mama. Astaga, dia itu bodoh. Seketika Nina Ivanovna duduk tegap. Kau dan Eyang menyiksa Mama. Nina Ivanovna menangis terisak-isak. Aku ingin hidup, hidup. Dia bersuara mengulang-ulang dan meninju tipis 2 kali dadanya. Bebaskan aku. Aku masih muda dan ingin hidup. Kalian semua membuat aku menjadi wanita tua. Nina Ivanovna menangis penuh sengsara, membaringkan dirinya di ranjang, menggulungkan dirinya di balik selimut, dan tampak begitu kecil, tak berdosa dan menyedihkan. Najah kembali ke kamarnya, mengenakan pakaian dan duduk di dekat jendela menunggu fajar. Sepanjang subuh, dia duduk di situ. Sementara terdengar suara seseorang menyuling dan mengetuk-ngetuk jendela. Di pagi hari, Eyang menggerutu akan rontoknya semua buah apel di taman ditiup badai malam kemarin. Juga sebatang pohon prem tua tumbang dihencang angin. Pagi berwarna kelabu, suram dan membosankan. Untuk suasana pagi seperti ini, orang biasanya menyalakan lampu petromak. Semua orang mengeluh kedinginan, dan rintik hujan terus-menerus mengketik-ketik tutup jendela. Setelah sarapan, Najah pergi ke kamar Sasha, dan tanpa mengucapkan sepatah kata, dia berlutut di depan kursi di sudut ruangan dan menutupi wajahnya dengan tangan. Kenapa? Tanya Sasha. Aku tak sanggup lagi, jawabnya. Aku tak tahu mengapa aku selama ini bisa hidup seperti ini. Aku tak mengerti. Aku muak melihat tunanganku. Aku muak dengan diriku. Aku muak dengan kemalasan dan aku muak akan hidupku yang tak berguna. Apa yang terjadi dengan dirimu? Kata Sasha yang masih belum mengerti. Sudah, jangan khawatir. Aku muak dengan hidupku. Lanjut Najah. Aku tak tahan tinggal di rumah ini 1 hari pun. Besok aku akan pergi. Ajaklah aku pergi bersamamu, demi Tuhan. Sesaat, Sasha terkejut dan menatap wajahnya. Akhirnya Sasha mengerti dan ia bersukacita bagaikan bocah kecil. Ia melambai-lambaikan tangan dan merentak-rentakkan kakinya yang bersandal, menari-nari gembira mengelilingi kamar. Bagus, katanya sambil mengusap-ngusap kedua tangannya. Ya Tuhan, alangkah bagusnya. Najah menatap Sasha tanpa berkedip. Matanya belok penuh kasih, terpesona, dan dia menunggu Sasha untuk mengucapkan 1 atau 2 patah kata. Mengucapkan sesuatu yang bermakna. Makna yang tak terbatas. Sasha tidak mengucapkan apa-apa. Namun, Najah sudah merasakan sesuatu yang baru dan luar biasa menantinya. Sesuatu yang tak pernah dialaminya dan dunia baru seakan membukakan pintu. Najah menatap Sasha dengan penuh harapan. Dia merasa betul-betul siap untuk apapun juga, bahkan kematian. Aku pergi besok, katanya setelah berpikir beberapa saat. Kalau kau mau, kau bisa ikut aku pergi. Aku akan membawa tasmu di bagasiku, dan aku akan membeli tiket kereta untukmu. Dan bila peluit ketiga ditiup, lompatlah engkau ke kereta, dan kita akan pergi.
kau ikut aku ke Moskow. Dan setelah itu, kau bisa pergi ke kota Saint Petersburg. Kau punya paspor? Ada. Aku jamin kau tak akan menyesal. Tak akan pernah melihat balik. Sasha menjadi bersemangat. Kau akan pergi dari sini dan kuliah. Kau akan pergi mengikuti panggilan takdir. Bila kau merubah total hidupmu, semua akan berubah. Itulah yang paling penting. Mengubah total hidupmu. Hal-hal lain itu sepele. Mari kita besok berangkat. Ya, demi Tuhan, mari kita berangkat besok. Najwa merasa sukacita yang amat sangat. Hatinya terasa berat. Dia yakin pasti dirinya akan tersiksa menanti jelang keberangkatan. Tapi saat ia naik ke kamarnya dan berbaring di tempat tidur, rasa kantuk datang segera. Dia jatuh tidur dengan nyenyak. Wajahnya basah dengan air mata dan tersimpul senyum di bibirnya. Dia tidur sepanjang malam.